Baik, kita lanjut. Antena slot. Jadi antena slot adalah antena yang mempunyai panjang setengah lambda sama dengan antena dipol. Jadi ini adalah antena dipol yang biasanya panjangnya setengah lambda. Kemudian ini antena slot yang dibuat dalam sebuah plat, kemudian ada celahnya dibolongi seperti ini. Maka ini kita sebut dia antena slot. Kemudian cara pencatuannya hampir sama. Kali ini adalah kalau ada kabel koaksial, satu kabel ke lengan yang kanan, satu kabel lagi ke lengan yang kiri. Ini terhubung ke TX atau RX. Kemudian untuk antena slot, karena dia berupa celah seperti ini, maka kabel koaksialnya satunya adalah ke bagian ini, sedangkan bagian lainnya adalah ke bagian yang bawah ini, sehingga dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi pada alat kita ini panjang elemen ini adalah 0,475, tidak benar-benar 0,5 lambda. Kemudian berikutnya adalah pola radiasinya adalah seperti ini. Karena dia berupa celah, maka pada kedua celahnya ini keluar radiasi seperti ini. Jadi mirip dengan yang di slide kita. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tidak double yang seperti ini. Kalau ini hanya arah depan dan belakangnya saja. Sehingga kalau kita lihat penampangnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat, coba langsung ukur. Ini adalah antena slot tunggal. Kemudian kita lihat pola radiasinya. Nah, ini adalah radiasi yang keluar pada celah ini. Jadi bisa kita perhatikan karena dia terpasang pada waveguide, jadi yang meradiasikan hanya satu arah saja, karena arah belakang ini tertutup oleh tembaga di belakangnya waveguide ini. Jadi yang meradiasikan hanya arah depan saja. Jadi arah ke sini aja, arah belakangnya ini karena ditutup tembaga ini, maka pola radiasinya adalah unidireksional karena ini adalah arah belakang yang tertutup di bagian belakang ini. Nah, berikut bagaimana kalau antena array ini adalah dua elemen seperti ini. Maka ini adalah sekarang antena slotnya sudah terdiri dari dua elemen dan dicatu dari sumber yang sama, maka ini kita sebut dia antena array. Kembali kita ingatkan ringkasnya, konsep antena array adalah bahwa, sudah kita jelaskan bahwa jika ada dua buah elemen antena isotropis terpisah dengan jarak setengah lambda, kemudian sinyal pada elemen pertama dan elemen kedua itu adalah sefasa. Ya, kita lihat sama-sama, satu, ini satu. Maka apa yang terjadi ketika kedua sinyal ini diinputkan ke dua elemen ini, maka ada sinyal ini yang akan memancar arah sini, kemudian arah sini. Ingat, dia omnidireksional, dia adalah isotropis, menyebar ke segala arah. Berarti ada sinyal arah ini, dan seterusnya. Nah, kita amati arah sumbu Z. Karena dia menempuh jarak setengah lambda, maka sinyal yang dipancarkan oleh elemen ini ketika sampai di elemen kedua ini akan berbeda fasa sejauh 180 derajat. Sehingga dia akan saling menghilangkan. Begitu juga arah Z negatif. Nah, sedangkan pada arah sumbu X,
karena hasilnya sefasa dan menempuh jarak yang sama, maka pada arah X nih dia akan saling menjumlahkan. Begitu juga dia pada arah X negatif, karena dia menempuh jarak yang sama, maka pada titik ini dia akan saling menjumlahkan. Sehingga ini anisotropis kita dekatkan dengan jarak setengah lambda dan dia sefasa, maka resultannya adalah seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini yang kita sebut dia antena array, di mana radiasinya adalah tergantung dari fasa. Kalau jaraknya tadi setengah lambda, maka ini yang akan terjadi. Nah, dia akan saling menjumlahkan, maka pola radiasinya akan menjumlahkan arah ini. Nah, sekarang kita coba tunjukkan pada alat kita ini. Apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan teori yang sudah kita tunjukkan? Kita coba lihat. Ini adalah tadi, berarti ini dua buah kita dekatkan pola seperti ini, setengah lambda, maka hasilnya adalah ini adalah resultannya. Terbukti dia saling menjumlahkan. Jadi efek dari saling menjumlahkannya adalah dia menguatkan jadinya. Sehingga dapat kita lihat di sini, dari ketika dia satu elemen dengan dua elemen, maka ada penguatan sekian dB. Jadi ini bisa kita ukur. Ini nanti dicatat ya. Ini adalah yang dua elemen, ini adalah satu elemen. Maka dari satu elemen ke dua elemen, selisihnya adalah 5,3 dBm. Jadi ada penguatan 53 dB. Jadi inilah salah satu keuntungan dari antena array. Kalau dia adalah jaraknya setengah lambda, kemudian sinyal antara elemen pertama dan elemen kedua ini adalah sefasa, maka dia akan menjadi saling menguatkan. Jadi untuk satu elemen dengan dua elemen kita dapatkan penguatan sebesar 5,3 dBm. Nah, kemudian kita coba, karena ini kita tumpuk ya. Nah, jadi kita coba lihat satu pola saja untuk dua elemen. Nah, ini adalah hasil dua elemen. Jadi pola radiasi yang satu elemen tadi kita gabung dengan jarak setengah lambda, resultannya adalah ini. Jadi apa yang terjadi, kita juga lihat, bisa tunjukkan bahwa HPBW-nya juga tambah sempit ya. Jadi hal power beam width-nya, jadi efek dari kita menggunakan konsep array tadi, ini menjadi 30,3 derajat. Sedangkan waktu dia hanya satu elemen, kita coba.
Ya, kalau ini adalah daya maksimum. Jadi kalau polanya kita lihat ini kan harusnya lebih lebar ya. Jadi dengan adanya, karena ini tidak, kurvanya tidak mulus, harusnya ini kosong ya. Jadi kira-kira ini adalah HPBW-nya, yaitu 41 derajat. Jadi G-nya bertambah, HPBW-nya pun semakin sempit. Kenapa? Karena arah ini, tentu sinyal yang sampai pada arah ini dengan arah ini tidak akan semaksimal ini. Kenapa? Karena ini jarak tempuhnya berbeda sehingga saling melemahkan, sehingga ini akan turun seperti ini. Padahal dia tadinya adalah isotropis, turun seperti ini. Jadi kira-kira itu juga yang mengakibatkan kenapa HPBW-nya semakin kecil. Sekarang kita coba lihat, kita bandingkan untuk yang dua elemen, bagaimana kalau kita tambah elemennya. Oke, ini yang satu, yang dua elemen tadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka menjadi 4 elemen seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini semakin bertambah lagi. Dan juga kita lihat HPBW-nya juga semakin mengecil. Coba kita lihat di sini. Ini adalah ini terbalik ya. Nah, apa ini yang P2, ini P1 3945. Jadi ada peningkatan 5,7 dBm. Jadi ini yang bawah ya, karena yang kecil kurang yang besar tentu hasilnya negatif. Ini artinya adalah ini meningkat sebesar 57 dB. Kemudian HPBW nya kita lihat juga menjadi lebih sempit lagi. Kalau tadi 31, sekarang 15,7 dB. Nah, ini adalah untuk yang 4 elemen. Jadi ini nanti dicatat hasilnya di tabel percobaan. Sekarang kita coba lihat untuk yang 4 dB ini, 4 elemen. Kita bandingkan dengan, langsung aja kita ambil yang termaksimum yaitu 10 elemen. Ini kembali kita record dulu data yang oke, ini adalah 4 elemen. Dapat kita lihat ini muncul side loop. Jadi kita coba lagi tunjukkan dengan MATLAB. Kalau tadinya ini adalah satu elemen, maka dia adalah isotropis dia, makanya ini seperti lingkaran. Nampak ini garis biru karena dia adalah isotropis. Kalau dua elemen, hasilnya adalah ini. Nah, sesuai dengan teori kita tadi,
karena ini memang rumus persamaan matematisnya yang kita gunakan. Sedangkan kalau kita rubah jadi 4 elemen, maka muncul side loop-nya. Jadi muncul ini. Makanya di data kita ini juga muncul ini. Ada 2 side loop-nya yang berdekatan dengan ini. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan kalau kita buka semua. Ini adalah 4 elemen, kemudian sekarang 10 elemen. Jadi pertambahannya tidak konstan. Kenapa? Karena daya yang dipancarkannya semakin ke ujung tentu semakin berkurang, sehingga hasilnya ini tetap ada penguatan, tetapi kita lihat berapa, tentu tidak semaksimal yang tadi sepertinya. Jadi ini 4,1 dB penguatannya, dimana ini menjadi 36, titik ini adalah min 40. Jadi ada 4 dB peningkatannya dari 4 elemen ke 10 elemen. Kemudian kita lihat juga polarisasi untuk 10 elemen ini. Nah, ini lebih banyak lagi side loop yang muncul, dan ini juga semakin sempit. Jadi ini juga bisa kita buktikan di MATLAB. Kalau 5 elemen itu akan muncul seperti ini side loopnya, ini bertambah. Kemudian jika 10 juga semakin banyak side loop yang muncul, dan HPBW-nya pun semakin sempit. Ini banyak side loop yang muncul. Maka sesuai dengan hasil percobaan kita ini, banyak side loop yang muncul ketika 10 elemen. Kalau dihitung secara teori, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 side loop. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kira-kira seperti itu. Dan HPBW-nya pun lebih sempit. Nah, ini kalau kita lihat min 3 dB-nya, nah sangat sempit sekali. Enam koma 8 derajat HPBW-nya. Nah, itu ketika jumlah elemen yang kita tambahkan pada antena RI. Nah, berikutnya kita mau melihat juga bagaimana kalau jarak antar elemen yang kita rubah. Kita akan melihat pengaruh jarak antar elemen. Ini tadi adalah 0,47 ya, 0,47, maka jarak titik 1 ini dengan tengah ini adalah setengah lambda. Jadi kalau
kita lihat, ini kita hapus dulu. Ini adalah ketika dia dua elemen dan jaraknya adalah karena ada yang terbuka di sini. Kita ulangi. Oke, ini adalah satu elemen tadi. Nah, ketika jaraknya ini kita rubah, dengan cara ini kita buka, ini kita tutup. Nah, sekarang dia dua elemen, tapi jaraknya adalah, kalau ini tadi setengah lambda, ini setengah lambda, berarti ini jaraknya adalah 1 lambda. Coba diingat, ini biar lari tidak memakan waktu. Ini saya coba diingat, ini adalah posisi seperti ini. Kemudian ini saya clear untuk melihat yang jaraknya adalah 1 lambda. Nah, ternyata sekarang muncul 3 loop besar, main loopnya. Kenapa? Ini sudah kita tunjukkan dulu. Karena dia jaraknya yang kita rubah. Ini adalah 2 elemen. Jaraknya sekarang adalah 1 lambda. Dulu sudah kita gambarkan. Maka dia muncul 3 loop seperti ini. Nah, jadi ini ketika jaraknya adalah setengah lambda, konsisten dengan teori yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana kalau jaraknya kita tambah? Kalau ini tadi adalah 1 lambda, sekarang kita coba lihat 1,5 lambda. Ini kita clear. Ini berarti jaraknya adalah 1,5 lambda. Nah, ini. Jadi semakin jauh jaraknya, semakin banyak loop yang muncul. Ini kita buat 1,5. Nah, ini. Nah, ini bagian bawahnya. Jadi kelihatan bahwa semakin besar D-nya, semakin banyak set loop yang muncul. Nah, begitu juga nanti ketika ini kita coba rubah jarak terjauh, jarak terluar. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Ini kita buka. Jarak yang
terluar. Ini kira-kira kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, jadi 4,5 lambda ya. Kira-kira ini 4,5 lambda. Nah, ini lebih banyak lagi side loop yang muncul. Jadi kira-kira itu. Jadi karena jaraknya cukup besar, maka kalau 4,5 lambda, nah ini sudah kita tunjukkan adalah semakin banyak loop yang muncul pada antena. Nah, ini jenis antena yang seperti ini biasanya digunakan untuk space multiplex. Jadi multiplexnya secara ruang. Jadi sinyal yang ditangkap ini tidak saling interference dengan yang ini. Jadi ini adalah spatial multiplex. Jadi tetap ada penggunaannya jenis antena yang pola radiasinya seperti ini.